Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selalu support channel ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin ya. Pada malam kemarin, tepatnya di tanggal 26 Januari 2022, Polda Metro Jaya berhasil menggerebek ya kantor pinjaman online yang terdiri dari 98 karyawan dan satu orang manajernya ya. Dan pinjaman online tersebut, kantor tersebut mengoperasikan ada 14 aplikasi pinjaman online ilegal ya. Jadi jika teman-teman ada gagal bayar di aplikasi ini ya tentu tidak usah dibayar lagi ya. Kalau saya pun saya nggak akan bayar lagi. Jangankan yang sudah digerebek ya, yang belum digerebek saat ini kalau saya nggak akan saya bayar yang namanya pinjol ilegal ya. Karena teman-teman harus tahu konsekuensinya ketika dibayar ya, itu akan nanti dicairkan otomatis. Terus itu nanti jika dibayarkan dari riwayat kreditnya baik, bagus, nanti akan dimanfaatkan DC. Sedangkan kreditnya nggak bagus saja masih dimanfaatkan oleh DC ya. Data terus diulang-ulangi ke beberapa pinjol yang lain, diajukan terus-menerus. Makanya dari beberapa teman ada yang menagih padahal tidak mengajukan di pinjol tersebut. Nah, jadi harus pahami ya konsekuensi ketika gagal bayar pinjol dan ketika membayar pinjol. Malah ketika membayar pinjol itu malah semakin jadi memperdalam masalah ya. Dan di sini ya Polda Metro Jaya menggerebek kantor pinjaman online di Ruko Palladium Blok G7, Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara ya. Dari lokasi tersebut polisi mengamankan 99 karyawan ya. 98 karyawannya dan satu orang manajernya. Sudah dipastikan ya pinjol ini ilegal, tidak ada izin ya, tidak berizin dari otoritas jasa keuangan. Setidaknya ada dua ya pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh kantor pinjam online tersebut ya. Terdiri dari undang-undang ITE ya dan perlindungan konsumen. Jadi dua undang-undang yang dilanggarnya. Jadi teman-teman tidak perlu takut ya jika ada gagal bayar di pinjol ilegal, dan sesuai juga instruksi ataupun statement dari Kemenkominfo bahwa pinjol ilegal nggak usah dibayar, disebar data segera laporkan ya. Jadi itu sudah ada statement resmi ya dari pemerintah. Jadi teman-teman tidak perlu takut ya ketika tidak membayar ilegal. Bisa teman-teman lihat di layar ya. Ini ya lagi dalam penggerebekan pada malam kemarin ya. Dan di sini ada 14 aplikasi pinjaman online-nya. Jadi jika ada pihak-pihak yang masih nagih nggak usah ditangkapin lagi. Siapa tahu kan ada manfaatkan beberapa DC ilegal memanfaatkan ya. Padahal kan ini karyawannya sudah ditangkap semua. Dengan dijanjikan gajinya 3 juta per bulan. Yang bekerja di sini banyak anak di bawah umur ya. Nah, di sini ya. Dengan keterpaksaan, tidak ada kerjaan, jadinya ya kerja di sini dengan keterangan dari karyawannya. Banyak anak di bawah umur. Polisi menegaskan kepada pihak orang tua tetap waspada atau ya harus lebih mengetahui pekerjaan apa yang dilakukan anaknya. Itu polisi menghimbau agar tidak mempekerjakan seorang anak di kantor pinjaman online yang dilarang ya. Oke, dan untuk 14 aplikasinya bisa teman-teman lihat di layar ya. Yang pertama dana aman ya, yang kedua uang rodi, ketiga pinjaman terjamin, 4 kantong rupiah, 5 dana induk, 6 dana roket, 7 dana online, 8 modal uang, 9 tercepat, 10 uang tunai, 11 cash war, 12 pinjaman kedua, 13 lava, 14 go kredit. Tapi yang akhir ini yang banyak kejebak itu di aplikasi dana cepat ya, atau saku maju. Uang kita itu yang banyak. Malah itu yang belum kedapetan sekarang ya.
Nah, jadi inilah 14 aplikasi yang sudah berhasil digerebek Polda Metro Jaya ya. Jadi jika ada oknum-oknum yang misalnya masih ingin menagih ya, itu bisa saja dimanfaatkan oleh desi yang lain ya. Takutnya nanti berbagai macam modus penipuan kan ya banyak sekarang ini ya, dari oknum-oknum desi, dari masalah pembayaran. Nah, maka dari itu tetap saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua ya, yang terpenting untuk menyelesaikan masalah pinjaman online ini adalah mental ya. Jika mental kita kuat, maka apapun bentuk-bentuk serangan penagihan itu maka kita tidak akan mempedulikannya ya. Yang terpenting mental. Jika mental lemah ya, eh, kita akan terus takut apapun ya, seolah-olah bentuk ancaman itu ya bisa mereka lakukan ya. Perdata ke hukum pidana ya, terus ada ya berbagai macam bentuk kata-kata yang tidak familiar kita dengar ya, kata-kata ya sejenis perbankan ya, finansial, teknologi, kata-kata seperti itu kan ya jarang kita gunakan, seolah-olah dia menakutkan dengan kata-kata yang seperti itu ya. Jadi harap dimaklumi ya, kerja mereka memang seperti itu ya, berusaha untuk supaya debitur itu takut, sehingga debitur itu berusaha mencari uang untuk melunasi di pinjol ilegal tersebut ya. Di tahun-tahun lalu kan banyak, ada yang sampai merampok di tempat kerjanya sendiri, ada yang hingga jambret ya, berbagai macam. Itu karena apa melakukan seperti itu? Karena ya sebegitu takutnya dari ancaman tersebut, jadi melakukan seperti itu. Padahal jika benar-benar memahami konsekuensinya ya, pasti tidak akan terjadi seperti itu. Dan teman-teman pasti tidak akan terjadi kepanikan yang saat ini teman-teman rasakan jika teman-teman kuat mental dan paham konsekuensinya. Ini ada di beberapa grup kan udah saya rasa udah 80% sudah pada kuat semua mentalnya ya, pada bisa brutal semua. Makanya saya bilang DC brutal, kita juga brutal, kita harus juga bisa brutal. Kalau tidak kita bisa dimakannya ya, apapun sekecil apapun yang dilakukannya ya, dengan mengirim chat di WhatsApp misalnya, di SMS, atau melakukan temponan, itu ya sedikit pun dia berbicara mungkin kita sudah takut. Nah, jadi yang terpenting mental dan paham konsekuensinya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Untuk berita terlengkapnya teman-teman bisa kunjungi situs Detik News ya. Nanti saya akan sertakan di deskripsi box linknya, bisa teman-teman lihat. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah menyimak. Saya undur diri, Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.